Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia-Nya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum Bapak Dr. Heru Setiawan SPD IMPDI dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nur Nadia Zulfa dan teman saya Zahra Astina Haryanja. Di sini saya dan teman saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Filsafat Barat, Klasik dan Aliran-alirannya. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan isi dari materi tersebut. Kita sering mendengar bahwa filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Sebagai induk dari ilmu pengetahuan, tentunya filsafat merupakan titik awal dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Sejarah yang panjang mewarnai perkembangan filsafat yang mulai dari zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern hingga sekarang ini. Berbagai tokoh-tokoh filsafat barat menuangkan hasil pemikiran mereka demi kemajuan ilmu kepengetahuan. Lantas, bagaimana sejarah perkembangan filsafat barat dari zaman klasik dan apa saja aliran-alirannya? Sejarah filsafat Yunani dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Zaman ini sering juga disebut sebagai zaman peralihan dari mitos ke logos. Sebelum masa ini, banyak orang yang bercerita tentang alam semesta dan kejadian di dalamnya terjadi berkat kuasa gaib dan adikodrati. Seperti adanya kuasa para dewa-dewi. Mitos-mitos seperti ini kerap sekali ditemukan di dalam sastra-sastra Yunani. Jangkauan filsafat dalam pemahaman kuno dan pemikiran para filsuf kuno adalah usaha-usaha intelektual. Hal ini jugalah yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dipahami dalam filsafat. Filsafat juga mencakup disiplin-disiplin lainnya seperti matematika dan ilmu-ilmu pengetahuan alam seperti fisika, astronomi, dan biologi. Aristoteles merupakan salah seorang filsuf yang menuliskan pemahamannya mengenai topik-topik ini. Istilah filsafat barat pun kemudian muncul dan pada saat itu tidak membantu dan tidak jelas sejak definisi itu meliputi berbagai macam perbedaan seperti tradisi, kelompok politik, kelompok agama, dan pemikir yang sudah ribuan tahun lamanya. Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses berpikir dari mempercayai mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Orang Yunani pertama yang biasa diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta. Para filsuf Miletus mempermasalahkan alam, bukan manusia yang dipermasalahkan. Menurut Thales, azas pemula ini ialah air, yang dalam sifatnya yang bergerak-gerak merupakan azas kehidupan segala sesuatu. Inilah pemikiran filsuf pada masa itu dan dilanjutkan dengan filsuf-filsuf lainnya seperti Pythagoras, Anaximander, Demokritus, Parmenides, dan Heraklitus. Mereka itu biasanya disebut filsuf pra-Sokrates. Tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada masa klasik antara lain Sokrates. Menurut Sokrates, pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal konkret dan beragam corak, namun masih termasuk dalam jenis yang sama. Unsur-unsur yang berbeda kemudian dihilangkan sehingga tinggal unsur yang sama dan bersifat umum.
sebagai pengetahuan yang sejati. Dengan demikian, Sokrates mengemukakan konsep barang siapa yang memiliki pengertian sejati akan memiliki kebijakan arete atau keutamaan moral, sehingga dapat menjadi manusia yang sempurna. Yang kedua yaitu Plato. Plato merupakan murid setia Sokrates. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menentukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah-ubah, atau pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap. Di bidang politik, Plato memperkenalkan konsep penting yang menyebutkan di dalam negara ideal terdapat 3 golongan sebagai berikut. Pertama, pemerintah sebagai golongan tertinggi. Kedua, prajurit sebagai golongan pembantu yang menjaga keamanan negara dan ketaatan warganya. Ketiga, polisi atau golongan rakyat biasa yang bertugas memikul ekonomi negara. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika yang disebutnya sebagai analitika dan etika. Di bidang ilmu pengetahuan, Aristoteles membagi ilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan praktis, etika dan politik, ilmu pengetahuan produktif, teknis dan kesenian, ilmu pengetahuan teoretik, fisika, matematika, metafisika. Dari pemikiran filsuf di atas bisa diambil ciri-ciri filsafat barat zaman klasik, antara lain: A. Ilmu pengetahuan masih bersifat umum. B. Kebanyakan masih memikirkan asal-usul kehidupan. C. Masih ada perbedaan pemikiran antara filsuf satu dengan yang lain. D. Pembagian ilmu pengetahuan masih terbatas. Aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat barat klasik. Pertama, aliran Miletos. Aliran ini disebut aliran Miletos karena tokoh-tokohnya merupakan warga asli Miletos di Asia Kecil yang merupakan sebuah kota niaga yang maju. Berikut beberapa tokoh yang termasuk ke dalam aliran Miletos atau dikenal pula dengan istilah mazhab Milesian. A. Thales. Thales ia adalah seorang ahli ilmu termasuk ahli ilmu astronomi. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air. Segala-galanya berasal dari air. B. Anaximander. Anaximander adalah murid Thales yang setia. Ia berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu yang satu itu bukan air, tapi yang satu itu adalah yang tidak terbatas dan tidak terhingga, tak berubah dan meliputi segala-galanya yang disebut aperion. C. Anaximenes. Anaximenes ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang satu itu adalah udara. 2. Yaitu aliran Pitagoras. Pitagoras lahir di Samos sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan ganjil sama dengan terbatas dan tidak terbatas. Tokoh-tokoh dari aliran Pitagoras. Yang pertama yaitu Xenophanes. Xenophanes merupakan pengikut aliran Pitagoras yang lahir di Kolokon, Asia Kecil sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Dalam filsafatnya, ia menegaskan bahwa Tuhan bersifat kekal, tidak mempunyai permulaan, dan Tuhan itu esa bagi seluruhnya. 2. Yaitu Heraklitus. Heraklitus hidup antara tahun 560 sampai 470 sebelum Masehi di Italia Selatan, sekawan dengan Pitagoras dan Xenophanes. Ia berpendapat bahwa asal segalanya adalah api, dan api adalah lambing dari perubahan. Aliran ketiga yaitu aliran Elea. Tokohnya yaitu Parmenides. Lahir sekitar tahun 540 sampai 475 di Italia Selatan.
Ajarannya adalah kenyataan, bukanlah gerak dan perubahan, melainkan keseluruhan yang bersatu. B. Zeno. Ajaran yang penting adalah pemikirannya tentang dialektika. Dialektika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari argumentasi. Tokoh yang ketiga yaitu Milesos. Lahir di Samos tanpa diketahui secara tepat tanggal kelahirannya. Ia berpendapat bahwa yang ada itu tidak berhingga, maka menurut waktu maupun ruang. Aliran keempat yaitu aliran plural. Tokohnya yaitu pertama Empedokles. Lahir di Akraga, Sisilia awal abad ke-5 sebelum Masehi. Ia menulis buah pikirannya dalam bentuk puisi. Ia mengajarkan bahwa realitas tersusun dari 4 anasir, yaitu api, udara, tanah, dan air. Tokoh kedua yaitu Anaxagoras. Lahir di Ionia di Italia Selatan. Ia berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukan satu tetapi banyak. Yang banyak itu tidak dijadikan, tidak berubah, dan tidak berada dalam satu ruang yang kosong. Anaxagoras menyebut yang banyak itu dengan spermata atau benih. Aliran kelima yaitu aliran atomis. Pelopor atomisme ada 2, yaitu Leukippos dan Demokritos. Ajaran aliran filsafat ini ikut berusaha memecahkan masalah yang pernah diajukan oleh aliran Elea. Aliran ini mengajukan konsep mereka dengan menyatakan bahwa realitas seluruhnya bukan satu melainkan terdiri dari banyak unsur. Aliran keenam yaitu aliran sofis. Sofis berasal dari kata Yunani sophos yang berarti cerdik atau pandai. Tokoh-tokoh kaum sofis adalah Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodikos, dan Critias. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.